Saudara, Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Harian dan anggota Dewan Energi Nasional periode 2026-2030 di Istana Negara hari ini. Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional. Sementara sejumlah menteri menjadi anggota Dewan Energi Nasional dari perwakilan pemerintah, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, Mentan Andi Amran Sulaiman, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Menteri PPN Rahmat Pambudi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal. Bahlil menyebut salah satu pembentukan Dewan Energi Nasional untuk mencapai tujuan swasembada energi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Menteri Pertanian. Dan dalam berbagai arahannya itu ada 4 fokus Bapak Presiden. Yang pertama itu kedaulatan energi, itu nggak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Yang kedua itu adalah tentang ketahanan energi. Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari, dan ini kita akan up menjadi 30 hari, menjadi 3 bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage. Yang berikut adalah kemandirian energi. Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter baik solar maupun bensin. Dan yang keempat itulah swasembada. Pasti kami akan melakukan bertahap dan akan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada. Berita selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan belum ada rencana perombakan kabinet di luar pergeseran posisi Wakil Menteri Keuangan yang akan ditinggalkan Thomas Djiwandono. Prasetyo menyebut pergantian orang di kabinet hanya untuk mengisi jabatan Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Thomas Djiwandono setelah resmi disahkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Namun belum ada rencana atau pembicaraan terkait reshuffle menteri lainnya di internal kabinet. Reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR. Itu benar, artinya ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain. Nah, itu akan diisi. Belum. Kan belum selesai proses deputi Gubernur BI-nya kan belum selesai. Bulan ini Februari secepatnya. Ya, tunggu dulu lah, belum. Yang terkait dengan reshuffle menteri-menteri Menko lainnya gimana? Nggak ada. Tetap itu 2 wamen atau 3 wamen? Belum. Sementara Menteri SDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut belum ada rencana reshuffle kabinet. Bahlil menyebut reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga Menteri dan Ketua Umum Parpol harus mendukung keputusan Presiden. Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar di DPR, Melkias Markus Mekeng berharap kader Golkar di kabinet tak berkurang. Untuk urusan reshuffle, kita harus serahkan semua itu hak prerogatif Bapak Presiden. Jangan menteri-menteri kan pembantu Presiden, jangan membuat gerakan tambahan. Semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Apapun itu yang namanya menteri itu pembantu Presiden dan yang punya kewenangan prerogatif adalah Bapak Presiden. Reshuffle bergulir setelah kursi Wakil Menteri Keuangan kosong karena Thomas Djiwandono resmi disahkan oleh DPR sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut Yuda Agung menjadi salah satu calon kuat pengganti Thomas Djiwandono yang sudah disahkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya, Yuda Agung mengundurkan diri dari posisi Deputi Gubernur BI pada 13 Januari. Posisi ini kemudian digantikan oleh Thomas Djiwandono. Saya nggak tahu, saya katanya nggak boleh ngomong duluan, harus dengerin. Tapi sudah ada nama, Pak? Yang sudah, yang bocoran itu kan yang kita tahu. Betul, Pak. Kelihatannya kan saya sudah ketemu dengan beliau dan kelihatannya sih itu salah satu calon yang kuat ya. Pak Juda ya Pak berarti? Ya? Pak Juda. Kelihatannya dia calon yang kuat. Emang ada berapa calon sih Pak? Saya nggak tahu.
Kan itu di presiden tahu itu. Tidak hanya soal wakil Menteri Keuangan, posisi Menteri Luar Negeri Sugiono juga dikabarkan akan diganti oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Budi Jiwandono. Sugiono mengaku belum mendengar informasi tentang reshuffle kabinet, termasuk isu soal pergantian dirinya sebagai Menlu oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi Gerindra, Budi Jiwandono. Sementara itu Budi Jiwandono menegaskan sampai saat ini masih bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR. Tapi kalau benar itu terjadi, akan ada perpindahan posisi, Mas ditugaskan di kementerian lain, itu gimana, Mas? Dikit aku Mas komentar aja. Makanya ditanyakan ke Pak Utuh, kabar dari mana? Tugas kita tetap sekarang di Komisi 1. Terima kasih teman-teman. Sampai hari ini masih di Komisi 1. Kasihan. Sampai hari ini masih di Komisi 1, Mas. Ya ini kita moral, kenapa kerja? Itu benar akan gabung ke kabinet. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya mengkritisi rencana reshuffle kabinet Prabowo Subianto. Yunarto bilang Prabowo harus mengutamakan kapabilitas dibandingkan konsolidasi kepentingan politik dalam rencana reshuffle. Ketika kita berbicara mengenai reshuffle, saya berharap juga Pak Prabowo ada perbaikan besar dalam konteks menempatkan kapabilitas jauh lebih besar dibandingkan pertimbangan koalisi. Kenapa ada kekhawatiran itu, Mas Toto? Apa yang menjadi latar belakangnya? Pembentukan kabinet, ini kabinet terbesar sepanjang sejarah setelah Orde Lama, Mas Yasir. Kenapa? Karena yang namanya jumlah parpol yang ditampung banyak sekali. Jumlah wamen terbesar juga sepanjang sejarah. Karena koalisinya besar sekali. Kalau logika itu yang digunakan dalam konsolidasi kekuasaan, menurut saya itu malah menambah beban buat Pak Prabowo, bukan kemudian malah menambah kekuatan dan energi untuk kemudian menghadapi situasi global yang memang sudah pelik. Itu poin paling penting menurut saya. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melakukan 4 kali perombakan kabinet sejak ia dilantik pada 20 Oktober 2024. Pada reshuffle kabinet jilid keempat, Presiden Prabowo menambahkan 2 wakil menteri, yakni Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan. Sehingga jumlah wakil menteri mencapai 58 orang. Tim Liputan Kompas TV.